Bismillahirrahmanirrahim. Saya Andika Juman, mahasiswa jurusan Hukum Tata Negara, kelas HTN 3A dengan nomor induk mahasiswa 1203030022. Mata kuliah Hukum Tata Negara. Dosen pengampu mata kuliah Bapak Profesor Dr. Idham Pautanu MAG dan Bapak Lutfi Fahrorizal SSY MH. Pada kali ini saya akan membahas mengenai pertemuan kedua sampai ketujuh. Nah, pada pertemuan kedua ini membahas mengenai pengertian ruang lingkup dan konsep dalam hukum tata negara. Yang pertama ada pengertian hukum tata negara. Dalam bahasa Inggris, hukum tata negara sering disebut dengan constitutional law atau state law yang memiliki makna hukum konstitusi atau hukum tata negara. Dalam bahasa Perancis disebut dengan droit constitutionnel yang bermakna hukum negara. Dalam bahasa Belanda sering disebut staatsrecht atau hukum negara. Sehingga hukum tata negara merupakan suatu pedoman yang berisikan perkumpulan peraturan hukum yang mengatur suatu organisasi negara sebagai alat kelengkapan negara secara horizontal dan vertikal serta mengatur warga negara dan hak asasi manusianya. Pendapat para ahli dalam pengertian hukum tata negara, yang pertama Van Vollenhoven berpendapat bahwasanya hukum tata negara merupakan suatu aturan yang mengatur semua masyarakat hukum dari tingkat atas sampai ke bawah. Menurut pendapat Utrecht bahwasanya hukum tata negara ini merupakan suatu kewajiban sosial dan kekuasaan yang dimiliki oleh pejabat negara untuk mensejahterakan rakyatnya. Sehingga dalam mempelajari hukum tata negara ini kita dapat mengetahui di dalamnya mengenai perangkat aturan negara, hubungan antar warga negara secara vertikal dan horizontal, serta akan memahami dan mengetahui mengenai hak asasi manusia. Yang kedua ada ruang lingkup hukum tata negara. Dalam ruang lingkup hukum tata negara ini akan mendalami berbagai macam organisasi negara yang mencakup bentuk negara, bentuk pemerintahan, sistem pemerintahan, dan mengenai lembaga-lembaga negara, serta mengenai pembagian suatu kekuasaan dan hubungannya dalam pembagian kekuasaan menurut Tres Politika, serta mengenai struktur pejabat negara. Hukum tata negara ini memiliki hubungan dengan ilmu lainnya seperti ilmu hukum, ilmu politik, pemerintahan, hukum administrasi negara, sosial, dan ekonomi lainnya. Ketiga, ada sumber hukum tata negara. Hukum tata negara ini memiliki berbagai macam sumber, di antaranya yang pertama ada hukum internasional yang telah dijadikan atau diratifikasikan menjadi hukum nasional. Yang kedua ada peraturan perundang-undangan tertulis, yaitu berupa undang-undang, perpu, PP, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada nilai-nilai konstitusi yang tidak tertulis atau hukum adat. Yang keempat ada jurisprudensi peradilan, merupakan suatu keputusan atau ketetapan yang dilakukan oleh majelis hakim dalam pengambilan kebijakan sebelumnya. Konvensi. Yang kelima ada konvensi konstitusi kebiasaan ketatanegaraan. Yang keenam ada doktrin ilmu hukum yang telah menjadi ius communis opio doctrum. Dalam pertemuan yang ketiga ini membahas mengenai asas-asas hukum tata negara. Pengertian asas itu sendiri merupakan suatu dasar atau landasan yang dijadikan dalam tumpuan untuk berpikir dan berpendapat. Dalam dasar ataupun tersebut biasanya memuat mengenai prinsip-prinsip dalam mempelajari sesuatu. Nah, dalam bentuk-bentuk negara hukum nih, secara formal disebutkan sebagai berikut. Yang pertama ada individualisme. Nah, biasanya setiap warga negara dapat mengatur kebebasan kehidupannya sendiri-sendiri. Nah, sebagai contoh ini Amerika Serikat. Yang kedua ada negara Natural States atau penjaga malam, yang biasanya berperan sebagai negara ini hadir dan berperan ketika adanya negara ini diperlukan saja, tapi tidak dan membebaskan, tapi tidak berperan dalam mendominasi keseluruhan kehidupan warga negaranya. Yang ketiga, monopoli merupakan suatu hal yang mengatur secara keseluruhan kehidupan bernegara, sehingga negara dikatakan berperan serta dalam kehidupan bernegara. Secara material, bentuk negara sebagai berikut. Yang pertama ada kolektif, merupakan suatu sikap konsensus yang menjadi tujuan dalam mewujudkan cita-cita antara masyarakat dan pemimpin negara. Yang kedua ada dominasi negara, merupakan suatu sikap pemerintahan yang tidak memberikan ruang kebebasan kepada masyarakat. Yang ketiga ada welfare state, merupakan suatu sikap negara dengan menyeimbangkan antara kolektif dan dominasi negara, sehingga akan menjadikan masyarakat lebih sejahtera.
Berikut merupakan asas-asas dalam hukum tata negara. Yang pertama ada asas negara kesatuan nih. Yang pertama, asas negara kesatuan yang pertama ada desentralisasi, merupakan suatu kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah atau berupa otonomi daerah sehingga diharapkan mampu mengembangkan wilayahnya. Nah, ini biasa. Yang kedua ada dekonsentrasi, merupakan suatu kewenangan pemerintah pusat dalam menjalankannya dengan meminta bantuan ke dalam pemerintahan daerah. Yang ketiga ada tugas pembantuan, merupakan suatu kewenangan urusan pemerintah pusat dalam menjalankan kewenangannya, dan apabila pemerintah pusat meminta bantuan kepada pemerintah daerah, maka pemerintah daerah melanjutkan kewenangan tersebut. Selanjutnya mengenai asas-asas negara hukum nih. Asas-asas negara hukum, ciri-cirinya sebagai berikut. Dalam ciri-ciri negara hukum ini diatur dalam International Commission of Justice di Bangkok tahun 1965. Yang pertama, adanya jaminan HAM bagi setiap warga negara. Kedua, ada memiliki badan hukum kehakiman yudikatif yang bebas dan independen, artinya mandiri. Yang ketiga, mengadakan pemilu yang bebas. Yang kelima, kebebasan berserikat. Kelima, kebebasan menyatakan pendapat. Yang keenam, pendidikan kewarganegaraan atau bela negara. Asas-asas negara demokrasi. Indikatornya menurut Alvin Goffard, ini pertama ada penyelenggara kekuasaan berasal dari rakyat. Yang kedua, penyelenggaraan kekuasaan secara bertanggung jawab terhadap rakyatnya. Yang ketiga, adanya partisipasi langsung atau tidak langsung oleh masyarakat. Yang keempat, rotasi kekuasaan. Yang kelima, adanya pemilu. Yang keenam, kebebasan dijadikannya hak-hak dasar manusia. Selanjutnya ini mengenai pertemuan keempat ya, mengenai suatu tipe dan bentuk susunan dalam berbagai negara. Nah, dalam tatanan dunia secara global ini, bentuk negara ini ada dua macam ya. Yang pertama ada negara kesatuan, yang kedua ada negara federal. Nah, negara kesatuan ini memiliki 4 macam model pemerintahan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada vertical management model, merupakan suatu sistem pemerintahan yang ada dari atas sampai ke bawah, sehingga pemerintahan daerah ini merupakan bagian dari pemerintah pusat. Sehingga dalam menjalankan kewenangannya, pemerintah daerah memiliki kewajiban dan tugas yang telah diatur oleh konstitusi, sebagai contoh negara Inggris dan Jepang. Nah, yang kedua ada central representative model, merupakan suatu bentuk sistem pemerintahan yang dimana daerah ini menjadi representasi dari pemerintah pusat, sebagai contoh negara Swedia, Spanyol, Denmark. Yang ketiga ada unification model, merupakan sistem pemerintahan yang menyamakan atau menyatukan antara tugas kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, sehingga bekerja atas tugas yang diberikan oleh pemerintah pusat. Pemerintah daerah bertugas memberikan orang contohnya Belanda. Yang keempat ada mixed model, merupakan suatu sistem pemerintahan yang menggabungkan antara ketiga model di atas dalam menjalankan sistem pemerintahannya, sebagai contoh Perancis. Yang ketiga, selanjutnya ini mengenai karakteristik dalam sebuah negara kesatuan ya. Yang pertama ada memiliki satu konstitusi yang berlaku di dalamnya. Yang kedua, memiliki satu pemerintahan pada tingkat pusat. Yang ketiga, menggunakan sistem satu kewarganegaraan. Yang keempat ada satuan pemerintahan lokal yang merupakan subdivisi dalam pemerintahan pusat. Yang kelima, dominannya kewenangan pemerintah pusat. Yang keenam, adanya pemerintahan pusat ini memiliki kewenangan yang lebih tinggi daripada pemerintah daerah. Yang ketujuh, pemerintah pusat memiliki kewenangan dan kekuasaan dalam menjaga kedaulatan negara dari dalam dan luar negeri. Yang kedelapan ada warga negara dapat menyampaikan secara langsung aspirasi untuk memasukkan kepada daerahnya ataupun kepada pemerintahnya. 9, hanya memiliki satu konstitusi, satu kabinet pemerintahan, satu menteri, satu kepala daerah, satu dewan, dan satu parlemen. 10, negara memiliki kewajiban dalam dan kewenangan ini dalam menyusun kebijakan di berbagai bidang ya, di antaranya ekonomi, pendidikan, politik, sosial, budaya, kesehatan, keamanan, dan pertahanan negara. Yang kedua, ada negara serikat ya, atau federal states. Nah, bentuk negara federal ini berdasarkan yang pertama adanya perasaan jiwa sebangsa
di antara bangsa-bangsa sehingga memiliki satu kesatuan politik yang akan terbentuk menjadi negara federasi. Yang kedua, memiliki keinginan dalam membentuk suatu ikatan yang terbatas. Karakteristik dari negara federal itu sendiri, yang pertama ada satu wilayah negara terbagi atas beberapa negara-negara bagian yang menjalin kesepakatan bersama. Yang kedua, memiliki suatu kedaulatan yang ganda karena setiap negara bagian dapat membuat undang-undang sesuai dengan konstitusi negara federal. Yang ketiga, dalam proses pemerintahan negara federal dengan pemerintah negara bagian hanya sebatas koordinatif dan kooperatif saja. Selanjutnya ini mengenai pada pertemuan kelima kita membahas mengenai bentuk dan sistem pemerintahan. Bentuk pemerintahan itu yang pertama ada autokrasi, merupakan suatu bentuk pemerintahan tunggal yang dijalankan dalam bentuk kekaisaran atau kerajaan, sehingga hanya keturunan dari raja yang menjadi penerus takhta, sedangkan rakyat tidak bisa menjadi raja ataupun lain sebagainya. Nah, raja ini sehingga akan menimbulkan kediktatoran karena raja memiliki kebebasan dalam membuat undang-undang serta tidak mempunyai batasan hukum dan politik. Kedua ada oligarki, merupakan suatu bentuk pemerintahan yang dijalankan dalam bentuk penguasaan oleh beberapa orang atau golongan tertentu dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga akan menyebabkan tindakan yang sewenang-wenang atau hanya atas kehendak beberapa orang atau golongan saja. Ketiga ada monarki, merupakan suatu bentuk pemerintahan yang dijalankan oleh seseorang raja atau kaisar, sehingga semua hal yang berkaitan dengan negara tentu dilakukan dan dilaksanakan oleh raja seorang tanpa adanya musyawarah dari rakyat ataupun masyarakat. Yang keempat, republik merupakan suatu bentuk pemerintahan yang dijalankan atas kehendak rakyat, karena asal kata republik itu sendiri berasal dari dua kata, yaitu re dan publik, yang artinya kembali atas kehendak rakyat atau publik, sehingga pemerintah ini memiliki legitimasi dalam menjalankan kewenangan dari rakyat dalam bentuk pemerintahan republik, biasanya dipimpin oleh seorang presiden. Selanjutnya ini menurut Aristoteles ya, bahwa bentuk pemerintahan adalah sebagai berikut. Yang pertama ada monarki yang sempurna akan menimbulkan seorang raja yang bertindak sewenang-wenang terhadap rakyatnya karena kekuasaan yang tercipta berbasis keturunan yang diwariskan kepada anaknya. Sehingga ini akan menimbulkan kekuasaan yang tirani. Yang kedua ada aristokrasi, akan menghasilkan oligarki dan plutokrasi. Dengan demikian kekuasaan akan berada pada orang-orang yang mempunyai kekayaan saja atau orang-orang tertentu saja. Ketiga, politea akan menghasilkan demokrasi dengan mengandalkan persatuan dalam masyarakat tersebut, sehingga dengan demikian akan menjadikan suatu nilai positif untuk mendapatkan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya ini mengenai siklus teori ataupun siklus teori ya. Yang pertama ada monarki, kedua tirani, ketiga aristokrasi, keempat oligarki, keenam demokrasi, yang kelima demokrasi, dan keenam oklorasi. Selanjutnya ini mengenai sistem pemerintahan yang menurut Profesor Mahfud MD, sistem pemerintahan memiliki hubungan dalam tata kerja antar lembaga negara dengan dibagi menjadi dua sistem pemerintahan sebagai berikut. Yang pertama ada sistem presidensial, kepala negara dan kepala pemerintahan dipimpin oleh presiden, kedudukan antara legislatif dan eksekutif sejajar sehingga keduanya tidak saling bertanggung jawab. Yang ketiga, jabatan menteri kabinet merupakan hak prerogatif presiden dan menteri bertanggung jawab kepada presiden. Yang keempat, kekuatan antara kekuasaan legislatif maupun eksekutif ini memiliki kekuatan yang sama. Nah, selanjutnya ini sistem parlementer nih. Kepala negara yang memiliki ciri sebagai berikut: kepala negara sebagai simbol nasional, pemersatu bangsa sehingga tidak menjadi kepala pemerintahan. Yang kedua, kepala pemerintahan dipimpin oleh seorang perdana menteri. Yang ketiga, kepala pemerintahan Perdana Menteri bertanggung jawab terhadap parlemen. Yang keempat, kedudukan parlemen legislatif di atas kekuasaan eksekutif atau kabinet parlemen.
Selanjutnya ini mengenai pertemuan ke-6 tentang autokrasi modern dan demokrasi modern. Nah, autokrasi modern ini merupakan suatu bentuk pemerintahan yang menganut sistem kekuasaan tunggal atau hanya dimiliki oleh orang tertentu saja dalam menjalankan pemerintahannya, sehingga semua bidang kehidupan politik, ekonomi, sosial, dan budaya serta hukum dapat diaturnya sendiri sesuai dengan kepentingannya. Adapun ciri-ciri dalam bentuk negara autokrasi modern sebagai berikut. Yang pertama, memiliki sistem partai tunggal atau single party. Yang kedua, menghimpun kekuasaan sebesar mungkin pada tangan negara. Yang ketiga, organisme yang dianggap sebagai suatu kesatuan yang mempunyai dasar-dasar kehidupan serta kehidupan dan mempunyai kepentingan sendiri serta kepribadian sendiri. Yang keempat, penentuan wakil rakyat masih dominan dari penguasa. Hal ini bertujuan untuk memudahkan segala kebijakan yang akan dikeluarkan penguasa agar disetujui dengan lancar oleh wakil rakyat. Yang kelima, eksekutif lebih dominan dalam mengatur jalannya kehidupan sebuah negara. Hal ini juga mengarah kepada sistem pemerintahan yang diktator dan totaliter. Akan tetapi hal ini tergantung berdasarkan persepsi dari masyarakat. Sebagai contoh, autokrasi modern yaitu fasisme Italia, Nazisme Jerman, komunisme Uni Soviet. Selanjutnya mengenai negara demokrasi modern. Nah, istilah demokrasi tersendiri berasal dari bahasa Yunani yaitu demos dan kratos. Nah, demos ini merupakan bermakna rakyat dan kratos ini bermakna pemerintahan, sehingga Abraham Lincoln berpendapat bahwasanya negara demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dengan hal ini, maka semua warga negara dapat menjadi pemimpin di negeri sendiri. Selain itu, dalam negara demokrasi, masyarakat mendapatkan hak untuk kebebasan bersuara, berkumpul, dan bersyarikat. Indikator negara demokrasi ini sebagai berikut. Yang pertama, ada memiliki multiparty system atau sistem partai banyak. Yang kedua, penyelenggaraan kekuasaan adalah dari rakyat. Yang ketiga, kumpulan atau kesatuan pada individu, dalam arti bahwa individu harus mempunyai peranan yang pokok yang harus menentukan dan mengusahakan kebahagiaan serta kesentausaan dari sebuah negara. Yang keempat, ada rakyat memiliki kendali penuh atas wakil rakyatnya. Yang kelima, undang-undang bersifat dominan. Seluruh kehidupan negara ini diatur berdasarkan undang-undang yang berlaku. Nah, contoh negara demokrasi modern adalah negara kita, yaitu Indonesia. Selanjutnya pada pertemuan yang ketujuh ini membahas mengenai teori pembagian kekuasaan dan lembaga-lembaga negara. Yang pertama ada pelaksanaan dan pembatasan kekuasaan menurut Maurice Daverger. Dalam membatasi kekuasaan dengan menggunakan 3 cara, yaitu diantaranya sebagai berikut. Yang pertama ada pemilihan secara umum. Ini bisa melalui pemilihan pemimpin negara dari rakyat dengan sistem pemilu, atau adanya pembagian kekuasaan, atau adanya juga kontrol yurisdiksional dengan adanya lembaga peradilan. Maka lembaga peradilan ini dapat mengadili penguasa jika bertindak sewenang-wenang ataupun melanggar undang-undang yang berlaku. Yang kedua, memilih dengan cara memperkuat kekuasaan pihak yang diperintah. Dengan cara inilah pihak yang memberi perintah dapat diawasi jalannya dapat mengawasi jalannya orang yang diperintah untuk melakukan tugas dan kewenangannya berdasarkan hukum yang berlaku, sehingga dengan adanya hal ini akan mempermudah dalam pengawasan dan pengendalian bentuk penyelewengan kekuasaan. Yang ketiga, pengendalian kelaliman pihak penguasa dari masyarakat dilakukan dengan cara internal atau pemerintah itu sendiri dan eksternal oleh para wakil rakyat, parlemen, dan masyarakat untuk saling mengawasi antara satu dengan lainnya. Ya, ini teras politika Prancis pada abad ke 19 ya. Ini fungsi diplomasi. Yang pertama ada fungsi diplomasi, yang kedua ada fungsi diplomasi, fungsi finansi, fungsi yudisisti, dan fungsi polisi. Menurut John Locke, ini dalam bukunya yang berjudul Totalist Civil Government, itu sebagai kritik atas kekuasaan absolut Raja Inggris ya. Dibagi menjadi 3 nih. Legislatif merupakan kekuasaan dalam membuat peraturan perundang-undangan. Yang kedua, eksekutif merupakan kekuasaan dalam pelaksanaan undang-undang dan kekuasaan untuk mengadili. Yang ketiga, federatif merupakan kekuasaan untuk menjalankan hubungan dengan negara lain. Montesquieu ini mengembangkan pemikiran dari John Locke bahwasanya dalam bukunya The Spirit des Lois atau The Spirit of the Laws. Menurut Montesquieu, kekuasaan ini dibagi menjadi 3 sehingga menyebabkan perbedaan antara John Locke. Nah, ini yang pertama ada kekuasaan legislatif, merupakan kekuasaan yang membuat undang-undang. Kedua, eksekutif merupakan kekuasaan untuk menjalankan undang-undang.
Yang ketiga ada kekuasaan yudikatif untuk mengadili penguasa atas atas pelanggaran terhadap undang-undang. Lembaga-lembaga negara yang pertama ada eksekutif, merupakan pelaksana perundang-undangan. Nah, lembaga eksekutif ini meliputi presiden, wakil presiden, menteri, kabinet, kepala daerah, dan lain sebagainya. Yang kedua ada legislatif, merupakan lembaga pembuat undang-undang, yakni DPR, MPR, DPR, DPD, dan DPRD ya, dapat bekerja sama dengan presiden dalam membuat undang-undang. Yang ketiga ada yudikatif, merupakan lembaga-lembaga peradilan dan lembaga perundang-undangan. Dalam terhadap pelanggaran perundang-undangan, maksud saya lembaga yudikatif ini meliputi MA, MK, KY. Demikian, apabila terdapat kesalahan, mohon bimbingannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.